Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kemunculan kerajaan ini diperkirakan berdiri mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Sebagai hasil dari proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang muslim sejak abad ke-7, ke-8, dan seterusnya. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak. Raja pertama Samudra Pasai adalah Merasile atau Meraslu. Ia masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Mekah yang kemudian memberinya gelar Sultan Malik Al-Saleh. Apa yang membuat Syekh datang ke sini? Saya diutus oleh Syarif Mekah untuk mengislamkan kerajaan Pasai. Jika memang ini adalah perintah dari Syarif Mekah, maka mulai saat ini saya akan meluk agama Islam dan Islam akan menjadi agama kerajaan. Terima kasih atas ketersediaannya. Mulai saat ini kau kuberi gelar Sultan Malik Al-Saleh. Setelah itu mayoritas penduduk Pasai memeluk agama Islam dan kerajaan pun terus berkembang. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat digantikan oleh putranya Muhammad Malik Al-Zahir. Pada masanya, Samudra Pasai sebagai pelabuhan dagang yang maju dan menjalin persekutuan dengan kerajaan Malaka. Dan raja pertama Malaka, Prameswara, menikah dengan putri Pasai. Menantuku, sekarang kau adalah bagian kerajaan Samudra Pasai. Sekarang aku bagian dari kerajaan Samudra Pasai. Semoga kerajaan Islam melakukan hukuman dalam nanti. Menantuku, semoga kemakmuran ini sampai kepada anak cucu kita. Baiklah ya, dan semoga rakyat hidup tentram bersamanya. Rakyat Pasai dan Malaka hidup tentram, dan jalur perdagangan pun sangat ramai. Sultan Pasai pun terus berganti hingga pada Sultan Pasai yang ke-12, yaitu Sultan Zain al-Abidin. Ternyata hubungan harmonis antara kerajaan Pasai dan Malaka tidak disenangi oleh pihak Portugis yang telah membangun benteng di Muara Bungo, Jambi. Portugis memandang hubungan dagang dengan perahu layar ini dapat menimbulkan ancaman terhadap kekuasaannya. Itulah sebabnya Portugis melarang hubungan tersebut. Namun, larangan tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh Sultan Zain al-Abidin. Pada suatu ketika, datanglah utusan Portugis menghadap Sultan. Utusan ini diterima Sultan dengan baik. Akan tetapi, ketika para utusan menyampaikan pesan-pesan pemerintah Portugis yang berkedudukan di Jambi, Sultan tampak sangat marah. Kami datang sebagai utusan Portugis ingin menyampaikan sesuatu hal. Hal apakah itu? Kami meminta Samudra Pasai segera menghentikan hubungan dagangnya dengan kerajaan Malaka. Apa? Atas dasar apa kalian meminta hal tersebut? Kami merasa hubungan kalian dapat merugikan Portugis nantinya. Sampaikan pada pemimpin kalian bahwa kami kerajaan Samudra Pasai berhak berdagang dengan siapapun sampai kapanpun, dan satu lagi, sampai kapanpun kami kerajaan Samudra Pasai akan berdaulat secara penuh. Wajah yang mengikuti pertemuan itu menjadi sangat tegang. Sementara para pendamping Sultan kalau tidak ditahan-tahan mungkin sudah menggunakan rencong untuk menghabisi utusan Portugis itu. Di pihak lain, para utusan Portugis tanpa berkata sepatah pun segera meninggalkan tempat pertemuan dan kembali ke kapal mereka dengan tergopoh-gopoh. Sultan berkata pada para pendampingnya, Portugis kepara, sebisanya mereka hendak memisahkan kita sama rakyat Melayu. Semudah itukah? Mereka sangat pandai baca situasi. Cepat atau lambat, kita pasti akan diserang oleh mereka. Iya, aku juga berpikir seperti itu. Panglima, segera siapkan pasukan, latih mereka. Baiklah, aku akan melaksanakan. Aku sudah tidak sabar lagi untuk berlatih perang kembali. Ya, aku juga. Aku yakin pasti kita bisa sehebat para armada lagi. Ngomong-ngomong, kemana ya Panglima kok lama datangnya? Nah, itu dia sedang menuju kemari. Sedang apa kalian? Kenapa kau tidak mulai latihan? Seharusnya kalian bisa memulai latihan tanpa menunggu saya. Sudah, siap. 1, 2, 3. Jenderal,
Kerajaan Samudra Pasai menolak untuk menghentikan kerjasama dengan Kerajaan Malaka. Oh, seperti itu ya. Iya, Jenderal. Inilah saatnya kita menyerang kerajaan Samudra Pasai. Apakah tidak terburu-buru, Jenderal? Akulah penguasa di sini. Tak ada seorang pemimpin sehebat aku. Karena untuk menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka, kita harus dapat menundukkan kerajaan Samudra Pasai. Iya, Jenderal. Kolonel, siapkan pasukan. Sekarang kita harus menyerang kerajaan Samudra Pasai. Baik, Jenderal. Dengan kecerdikannya, Portugis berhasil menundukkan Samudra Pasai. Dengan demikian, berakhirlah masa pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai dan Portugis menguasai Selat Malaka pada tahun 1511 sampai dengan 1520. Selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai dihisap oleh Kesultanan Aceh yang timbul tahun 1520-an. Warisan peradaban Islam internasionalnya diteruskan dan dikembangkan di Aceh. Tak tertawa, berjanji setia sampai ujung.